Bagi manusia baik-baik, terutama Ardan yang rajin ke masjid, akan sangat terpukul bila warga mengetahui almarhumah istrinya menjadi hantu. Bukan cuma saya dan anak-anak saya akan terpukul dan malu oleh aib ini. Tolonglah, simpanlah cerita ini dan jangan samapi keluar. Harap Ardan. Ardan berdalih bahwa setiap manusia yang mati jadi hantu, biasanya orang tersebut saat hidupnya sangat jahat. Selain banyak dosa kepada sesama, dia juga biasanya punya hati busuk ketika hidup. Syirik, dengki, iri hati, dan nyinyir. Walau saya sangat mencintainya, tapi saya akui istri saya telah banyak menyakiti hati orang dengan pekerjaannya sebagai pedagang uang. Aku Ardan. Memang Ardan tahu betul tentang tabiat istrinya itu. Ketika hidup, istrinya menjadi lintah darat dan memperdagangkan uang dengan bunga yang besar. Bila pelanggan terlambat bayar, Zakiah tidak segan-segan mengambil benda-benda berharga secara paksa. Bahkan kerap pula melakukan kekerasan bersama pasukan penagih hutangnya yang terdiri dari preman-preman berbadan besar. Selain banyak menyiksa penghutang, Zakiah juga terkenal berani melawan suami, punya hati syirik, dengki, iri dan mulutnya sangat pedas menyakiti hati orang. Pada saat Zakiah dimakamkan di pemakaman Talanggayau, pelayat sudah curiga bahwa matinya Zakiah tidak sempurna. Sebab selain tanahnya sangat kurang untuk menutupi kuburannya, di dalam kuburan juga mengalir air dan berkumpul banyak belatung. Kata orang, bila manusia banyak menyakiti hati orang lain, kuburannya akan sempit dan banyak belatung dan ular di makamnya. Benar saja, setelah 3 bulan dimakamkan, mayat Zakiah bangkit lagi. Setiap sore hari tertentu menjelang azan maghrib, kuburannya merekah kemudian mengeluarkan asap putih. Asap itu bergumpal lalu maujud seperti sosoknya ketika hidup. Bedanya kini dia bertaring dan bermata putih tanpa bola mata. Hitam dengan wajah yang pucat tidak berdarah. Setiap malam Jumat Kliwon, Selasa Wage dan Minggu Pon, arwah Zakiah maujud berkeliling kampung. Bahkan orang-orang yang lalu lalang di jalanan depan rumahnya kerap melihat sosok Zakiah di bawah rumah panggung miliknya. Di dalam kegelapan dan samar-samar malam, sosoknya selalu duduk jongkok menghitung uang di tangannya. Saat senter mengarah kepadanya, matanya akan membelalak dengan warna putih semua. Mulutnya membuka memperlihatkan taring bagaikan Dracula di film-film horor. Jadi, walau Hamid dan istrinya tidak membocorkan kejadian yang mereka alami karena warga lain melihat sendiri hantu Zakiah, maka kasus bangkit dari kubur itu menyebar ke seantero kelurahan. Menurut para dukun di wilayah itu, bahwa hantu Zakiah menghitung uang karena semasa hidupnya diperbudak oleh uang. Dia sangat tergila-gila dengan uang, bahkan menjadikan uang seperti Tuhan dalam tanda petik. Zakiah memperdagangkan uang dengan kesadisannya sendiri. Uang itu diberanak pinahkan dan dibungakan dengan bunga yang mencekik leher. Zakiah menggunakan kesempatan pada orang-orang yang terdesak untuk uang dengan bunga yang teramat besar dan cara penagihan yang menekan orang. Banyak pelanggan yang sakit hati, stres, dan bahkan ada yang sampai mati karena depresi. Maka itulah saat meninggal, Zakiah menjadi hantu. Hantu yang mengerikan dan membuat kampung menjadi angker. Sebagai wartawati bidang supranatural, aku tertarik betul ketika kumpulan paranormal Indralaya melakukan ritual penyempurnaan arwah. Hantu Zakiah akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol lalu dilarung ke Sungai Musi dan dihanyutkan ke Laut Selat Bangka, 68 mil laut dari Jembatan Ampera, Kota Palembang. Malam Jumat Kliwon, 14 Maret 1980 dilakukan ritual penangkapan arwah di makam Zakiah di Talanggayau. 5 paranormal asal Indralaya itu memperbolehkan meliput. Kusiapkan handycam Sony, CCD, juga kodak kamera Nikon FM. Gua dengan ISA 1600, serta kamera TV close circuit penangkap. Cahaya berintensitas rendah. Batingku gamang juga saat kelima paranormal itu membakar hiu, madatur